anak-anak ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ketujuh, kepemimpinan, subtema yang pertama, pemimpin di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Tadi malam aku menonton pertunjukan orkestra di televisi. Aku terkesan dengan dirijen yang memimpin orkestra itu. Kenapa? Pemain orkestra dapat menampilkan permainan musik yang indah. Hari itu Dayu dan teman-teman mempelajari lagu baru. Lagu itu berjudul Ibu Kita Kartini, ciptaan W.R. Supratman. Inilah lagu yang dipelajari Dayu dan teman-teman. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Pelajarilah lagu Ibu Kita Kartini sampai kamu dapat menyanyikannya dengan baik dan benar. Jika perlu, diiringi dengan alat musik yang ada di sekitarmu. Perhatikan keselarasan suara dan musiknya jika kalian menggunakan iringan. Ayo mengamati. Apa yang kamu ketahui tentang Ibu Kartini? Amatilah bacaan teks pidato berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman dan para hadirin semua. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua. Tanggal 21 April adalah momen yang harus selalu kita syukuri. Kita mengenang perjuangan seorang pahlawan di masa lalu yang berusaha menjadikan perempuan mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia dan kesehatan sehingga kita masih dapat memperingati dan memaknai peringatan Hari Kartini tahun ini. Kita semua tahu bahwa sosok R.A. Kartini memang sosok yang sangat mulia dengan kesabaran dan keteguhannya berjuang untuk harkat kaum wanita dan pendidikan Indonesia. Semangat dan ketekunan Ibu Kartini akhirnya membuahkan hasil. Beliau sukses mendirikan sebuah sekolah wanita dan mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan-keterampilan untuk meningkatkan peran wanita. Hari Kartini diperingati setiap tahun. Sebaiknya, kegiatan ini bukan hanya sebagai seremonial, namun kita harus memaknai peringatan Hari Kartini. Dengan memahami makna Hari Kartini, para wanita Indonesia terus berupaya meningkatkan perannya demi kemajuan bangsa dan negara tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Semoga dengan peringatan ini akan muncul Kartini-Kartini generasi baru untuk terus berjuang, baik sebagai pejuang hak wanita maupun sebagai pondasi penting dalam kemajuan negara Indonesia di berbagai aspek. Seperti lirik lagu yang diciptakan oleh W.R. Supratman, Ibu Kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Meskipun Ibu Kartini sudah tidak ada, tetapi namanya dan perjuangannya dapat terus dinikmati hingga sekarang. Semoga kita dapat menjaga hasil jerih payah perjuangan Ibu Kartini dan meneruskan perjuangan beliau dalam kehidupan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo berdiskusi. Lakukan bersama kelompok kalian. Bacalah teks pidato di atas. Kedua, identifikasilah info-info berikut: pembicara pidato, pendengar pidato, tempat pidato, suasana saat disampaikannya pidato, poin-poin penting isi pidato. Sampaikanlah hasil diskusi kalian. Pembicara pidato adalah perwakilan siswa dari sebuah kelompok. Pendengar pidato, semua audien, yaitu siswa, guru, dan karyawan. Tempat pidato di sekolah. Suasana saat disampaikannya pidato, disampaikanlah sesuai dengan kondisi saat pidato dibacakan. Apakah hening atau sesuai dengan situasi yang ada. Poin-poin penting isi pidato. 1. 21 April adalah momen bersejarah yang harus disyukuri. 2. R.A. Kartini merupakan sosok yang sangat sabar. 3. Kartini sukses mendirikan sekolah wanita. 4. Hari Kartini diperingati bangsa Indonesia setiap tahunnya. 5. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan ibu kita, Kartini. Ayo mencoba. Pada pembelajaran 1, kamu telah membuat konsep pidato berdasarkan bacaan. Sekarang buatlah konsep pidato dengan menuliskannya dalam bentuk skema seperti berikut. Nah, untuk membuat rancangan konsep pidato, kita harus membuat tema. Temanya apa? Pemimpin di sekitarku. Judulnya, Pahlawan Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Poin-poin penting isi pidato. 1. Pembukaan. 2. Sejarah lahirnya Hari Pendidikan Nasional. 3. Jasa-jasa Ki Hajar Dewantara. 4. Harapan dan meneladani Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. 5. Penutup. Jadi itu membuat rancangan konsep pidato. Ayo membaca. Kamu telah menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini dan membaca teks pidato memperingati Hari Kartini. Apakah kamu ingin mengetahui tentang kepemimpinan R.A. Kartini pada masa itu? Bacalah teks tentang R.A. Kartini berikut. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Beliau berasal dari keluarga bangsawan Jawa. Kartini putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Beliau merupakan anak kelima dari 11 bersaudara. Kartini kecil berbeda dengan anak-anak perempuan di kampungnya. Ia mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah bagus. Kartini menempuh pendidikan di ELS, Europes Lager School, hingga usianya 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah sesuai tradisi Jawa pada masa itu. Selama sekolah di ELS, Kartini belajar bahasa Belanda. Karena bisa berbahasa Belanda, Kartini berkirim surat kepada teman-teman di Belanda. Beberapa temannya yaitu Rosa Abendanon dan Estelle Stella J. Handelaar. Surat-surat yang ditulisnya lebih banyak berisi keluhan-keluhan tentang kehidupan wanita pribumi yang sulit untuk maju. Kebiasaan wanita harus dipingit dan tidak bebas menuntut ilmu diungkapkan dalam surat-surat Kartini. Menurut Kartini, perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan baik dalam kehidupan maupun di mata hukum. Kartini ingin melanjutkan sekolah ke Jakarta atau ke Belanda, tetapi orang tuanya tidak mengizinkannya. Meskipun demikian, orang tuanya tidak melarangnya untuk menjadi seorang guru. Kartini pun mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara.
Pada usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Kepada suaminya, Kartini menyampaikan bahwa ia ingin menjadi guru dan mendirikan sekolah. Keinginan Kartini disambut baik suaminya. Kartini didukung untuk mendirikan sekolah wanita di kompleks kantor Kabupaten Rembang. Setahun menikah, Kartini dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Susalit Joyo Adiningrat yang lahir pada tanggal 13 September 1904. Namun 4 hari setelah melahirkan, Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Ia dimakamkan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Meski sudah meninggal, perjuangan Kartini lewat surat-suratnya memiliki arti penting bagi kedudukan wanita Indonesia. Berdasarkan surat-suratnya itu, diterbitkanlah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Berkat jasanya, R.A. Kartini ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. Hingga hari ini, setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa Ibu R.A. Kartini. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks. Informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Kartini menempuh pendidikan di ELS Europes Lager School hingga usia 12 tahun. Kartini mengajar anak-anak perempuan di sekitar rumahnya di Jepara. Di usia 24 tahun, Kartini dinikahkan dengan KRM Adipati Aryo Joyo Adiningrat. Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun. Surat-suratnya itu diterbitkan menjadi buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Setiap tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini untuk mengenang jasa-jasa beliau. Itulah informasi penting tentang Raden Ajeng Kartini. 2. Sikap-sikap yang dapat kamu teladani dari Raden Ajeng Kartini, yaitu pantang menyerah, bekerja keras, peduli terhadap perempuan Indonesia, berpikir maju, selalu semangat untuk belajar. Ibu Kartini memang hebat ya. Betul, beliau berani berjuang untuk kemajuan perempuan Indonesia. Ayo berdiskusi. Amatilah gambar berikut. Apa perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah masa pubertas? Sebelum masa pubertas, dada kecil, suara tidak melengking, panggul kecil. Setelah masa pubertas, dada membesar, suara melengking, pinggul membesar. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.